Halo Sobat Sumanto. Hai teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan baik dan sehat. Pernah terpikir betapa pentingnya uang dalam hidup kita? Uang itu seperti darah yang mengalir dalam tubuh ekonomi kita. Coba bayangkan kalau nggak ada uang, gimana cara kita belanja? Susah banget kan? Kita pasti akan kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nah, uang itu seperti alat ajaib yang bisa bikin gampang tukar-menukar barang. Dengan uang, kita bisa mendapatkan apa yang kita butuhkan dengan lebih mudah dan efisien. Mau beli makanan, baju, atau mainan, semuanya jadi mudah dengan uang. Kita tinggal pergi ke pasar atau toko, pilih barang yang kita inginkan, dan bayar dengan uang. Kalau nggak ada uang, kita harus tukar barang dengan barang yang lainnya, misal beras, ayam, ribet, bukan? Seperti omongan saya ribet nih. Oke, biarkanlah subtitle ini bicara sendiri. Untungnya ada uang yang bisa diterima semua orang. Uang memudahkan kita untuk bertransaksi baik dalam negeri maupun luar negeri. Kita jadi gampang belanja deh. Dengan uang, kita bisa membeli barang-barang dari berbagai negara. Tanpa harus repot menukar barang, kita juga bisa tahu harga barang dengan lihat label harganya. Harga ini membantu kita untuk membuat keputusan yang lebih baik dalam berbelanja. Selain uang tunai, sekarang kita juga punya berbagai metode pembayaran seperti kartu kredit, kartu digital. Ini membuat transaksi menjadi lebih cepat dan aman. Dengan teknologi, kita bisa mengirim uang kemana saja dan kapan saja, hanya dengan beberapa klik ponsel kita. Uang juga untuk bisnis. Dengan uang, pengusaha bisa membeli bahan baku, membayar karyawan, dan mengembangkan usahanya. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk belajar mengelola uang dengan baik sejak dini. Dengan begitu, kita bisa mencapai tujuan finansial kita di masa depan. Mengelola uang dengan bijak juga membantu kita untuk hidup tenang dan terhindar dari masalah keuangan. Jadi, mari kita hargai uang dan gunakan dengan bijak. Dengan begitu, kita bisa mencapai kehidupan yang lebih baik dengan sejahtera. Ingat, uang bukan segalanya, tapi dengan pengelolaan yang baik, uang bisa menjadi alat yang sangat berguna untuk mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan bersama. Terlalu lama untuk menonton teman-teman. Sampai jumpa video berikutnya. Tetap semangat dan terus belajar. Teman-teman, tahu nggak sih uang itu terbuat dari apa? Mungkin banyak yang berpikir uang kertas itu sama seperti kertas biasa yang kita gunakan sehari-hari seperti kertas buku, kertas printer. Tapi ternyata uang kertas itu terbuat dari bahan yang sangat spesial dan berbeda loh. Ternyata uang terbuat dari kertas spesial loh. Kertas ini tidak bisa kita temukan di toko-toko biasa. Proses pembuatannya pun sangat rumit dan melibatkan teknologi tinggi untuk memastikan uang tersebut tahan lama dan sulit dipalsukan. Uang kertas biasa seperti buku tulis, kertas uang ini memiliki karakteristik yang unik dan berbeda dari kertas biasa. Misalnya, kertas uang lebih kuat, lebih tahan lama, dan memiliki tekstur yang berbeda-beda. Kertas uang terbuat dari serat kapas yang diolah menjadi bubur kertas yang kuat dan tahan lama. Serat kapas ini dipilih karena memiliki kekuatan dan daya tahan lebih dibandingkan serat kayu yang biasa digunakan untuk kertas biasa. Makanya kertas uang itu terasa kasar dan berserat. Tekstur ini membuat uang kertas lebih sulit untuk dipalsukan karena memerlukan teknologi khusus untuk menirukannya. Coba deh pegang kertas kalian, terasakan bedanya. Tekstur kasar berserat ini adalah salah satu ciri khas dari kertas uang yang membedakannya dari kertas biasa. Gak cuma serat kapas yang dicampur biar kertas uang makin bagus. Misalnya serat linen makin kuat dan bahan kimia biar makin aman. Serat linen memberikan tambahan kekuatan dan fleksibilitas, sementara bahan kimia tertentu digunakan untuk menambahkan keamanan dan mencegah pemalsuan. Selain bahan-bahan tersebut, kertas uang juga dilengkapi dengan fitur keamanan seperti watermark, dan bahan pengaman watermark adalah gambar atau pola yang hanya bisa dilihat jika uang diterawang cahaya. Benang pengaman adalah benang tipis yang diamankan kertas uang dan bisa terlihat jika uang dirawang. Proses pencetakan uang juga sangat rumit dan melibatkan banyak tahapan. Desain uang kertas dibuat dengan sangat detail dan menggunakan berbagai warna yang sulit untuk ditiru. Setiap negara memiliki desain uang kertas yang unik dan mencerminkan budaya serta sejarahnya.
Sebelum kertas, manusia menggunakan sistem barter untuk melakukan transaksi. Mereka menukar barang atau jasa yang mereka miliki dengan barang atau jasa yang mereka butuhkan. Namun sistem ini memiliki banyak keterbatasan dan tidak efisien. Kemudian manusia mulai menggunakan benda-benda berharga seperti logam mulia sebagai alat tukar menukar. Seperti emas dan perak digunakan untuk karena memiliki nilai intrinsik dan tahan lama. Dari ini uzih berkembang seiring berjalannya waktu. Uang logam mulai digantikan oleh uang kertas karena terlebih praktis dan dibawa kemana-mana. Uang pertama digunakan di Tiongkok pada abad ke-7 dan kemudian menyebar ke seluruh dunia. Saat ini uang kertas terus berkembang dengan berbagai fitur keamanan canggih untuk mencegah pemalsuan. Teknologi terus berkembang untuk memastikan uang kertas tetap aman dan dapat diandalkan sebagai alat tukar. Di era digital ini, kita juga mulai melihat pergeseran dari uang kertas ke uang digital. Meskipun begitu, uang kertas masih tetap menjadi bagian penting dari sistem keuangan kita. Jadi teman-teman, sekarang kita tahu bahwa uang kertas yang kita gunakan sehari-hari memiliki sejarah panjang dan proses pembuatan yang sangat rumit. Semoga informasi ini menambah wawasan kita tentang pentingnya uang dan bagaimana uang dibuat. Lelah juga saya mengisi suara. Pembuatan uang itu rumit dan dijaga ketat loh. Pertama, desain uang dicetak di kertas yang besar. Desainnya gambar pahlawan, nominal uang dan lambang negara kita. Habis itu uang dicetak pakai tinta spesial yang susah dipalsuin. Tiap lembar uang juga dikasih nomor seri yang beda. Terakhir dipotong, diperiksa kualitasnya. Kalau sudah oke, baru deh disebar ke seluruh Indonesia terutama. Uang itu penting banget, makanya banyak orang jahat yang palsuin. Tapi tenang aja, uang punya banyak tameng biar nggak gampang dipalsuin. Salah satunya adalah watermark, yaitu gambar samar yang bisa dilihat uangnya di terawang. Selain itu ada juga benang pengaman yang warnanya bisa berubah, dilihat dari sudut berbeda. Gak cuma itu, masih banyak lagi fitur keamanan lainnya seperti tinta yang bisa berubah warna, cetakan mikro, dan desain timbul. Semuanya bekerja sama untuk melindungi keaslian uang kita. Setelah dicetak dan dikasih tameng keamanan, uang kertas yang kita gunakan sehari-hari melalui proses yang sangat ketat. Setiap lembar uang dilengkapi dengan berbagai fitur keamanan seperti watermark, benang pengaman, dan tinta khusus yang hanya bisa dilihat bawah sinar ultraviolet. Semuanya dilakukan untuk memastikan uang beredar ke masyarakat adalah uang asli, sulit dipalsukan. Proses pencetakan ini dilakukan di pabrik khusus yang memiliki pengawasan ketat dan teknologi canggih. Setelah proses pencetakan selesai, uang siap diedarkan ke seluruh Indonesia loh. Distribusi uang ini tidaklah mudah. Uang harus dikemas dengan rapi dan aman sebelum dikirim ke berbagai daerah. Transportasi uang ini melibatkan berbagai modal transportasi, mulai dari truk lapis baja hingga pesawat terbang. Tergantung jarak dan lokasi tujuan, setiap langkah dalam proses distribusi ini diawasi dengan ketat untuk memastikan keamanan dan keutuhan uang. Perjalanan uang dimulai dari Bank Indonesia. Bank Indonesia adalah lembaga yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan distribusi uang di seluruh negeri. Mereka memastikan bahwa setiap daerah mendapat pasokan uang yang cukup untuk memenuhi kebutuhan transaksi sehari-hari. Bank Indonesia juga memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas ekonomi dengan mengatur jumlah uang yang beredar di masyarakat. Bank Indonesia akan mengirim uang ke bank-bank di seluruh Indonesia. Proses ini melibatkan kerjasama dengan berbagai bank komersial yang setiap bank akan menerima pasokan uang sesuai dengan kebutuhan mereka. Uang ini kemudian disimpan di brankas bank lalu distribusikan lanjut ke masyarakat. Nah, bank-bank ini uang akan sampai ke tangan kita lewat ATM, teller bank, dan sebagainya. Ketika kita menarik uang dari ATM atau menerima uang teller bank, kita sebenarnya sedang mengambil bagian dari proses distribusi uang panjang ini. Tiap lembar yang kita pegang telah melalui berbagai tahap pengawasan dan pengamanan untuk memastikan keasliannya.
Seru ya perjalanan uang ini. Uang yang kita gunakan sehari-hari memiliki cerita panjang sebelum sampai tangan kita. Proses ini melibatkan banyak pihak teknologi canggih untuk memastikan bahwa uang yang kita gunakan adalah asli dan aman. Setiap transaksi yang kita lakukan, baik membeli barang, membayar jasa, atau mentransfer uang adalah bagian dari siklus ekonomi yang dinamis. Uang akan berpindah tangan satu orang lain. Kita bertransaksi seperti bayar belanja, beli makanan, satu transfer uang. Setiapkah uang berpindah tangan, ia menjadi bagian dari aliran ekonomi yang besar. Selain uang tunai, sekarang juga banyak metode pembayaran non-tunai yang memudahkan kita dalam bertransaksi. Namun, uang tunai tetap memiliki peran penting dalam perekonomian kita. Kalau uangnya sudah lusuh atau robek, uang itu akan ditarik oleh Bank Indonesia dan diganti oleh uang baru. Proses ini penting untuk menjaga kualitas uang yang beredar di masyarakat. Uang yang sudah tidak layak pakai akan dikumpulkan dan dihancurkan sebelum digantikan dengan uang baru yang lebih baik. Ini adalah bagian dari upaya Bank Indonesia untuk memastikan bahwa uang yang kita gunakan selalu dalam kondisi baik dan layak untuk transaksi. Bank Indonesia memiliki sistem terorganisir dengan baik untuk menangani uang yang sudah tidak layak pakai. Mereka bekerja dengan bank-bank di seluruh Indonesia untuk mengumpulkan uang yang sudah rusak atau lusuh. Setelah itu, uang tersebut akan digantikan dengan uang baru yang setiap digunakan. Dengan cara-cara ini, Bank Indonesia memastikan bahwa uang yang beredar di masyarakat selalu dalam kondisi terbaik. Keamanan uang itu penting banget loh teman-teman. Kenapa? Karena kalau uangnya aman, kita jadi percaya sama sistem keamanan negara kita. Bayangkan kalau banyak uang palsu beredar, pasti orang-orang jadi takut pakai uang kan? Nah, kalau sudah begitu, ekonomi negara kita bisa terganggu. Makanya Bank Indonesia, pemerintah selalu berusaha keras untuk melindungi uang kita dari pemalsuan kita. Juga harus ikut hati-hati dan waspada terhadap uang palsu ya. Dengan begitu, kita ikut menjaga kestabilan